Namaku Fajar, seorang pemuda yang selalu tertarik dengan hal-hal mistis dan gaib. Sejak kecil, aku sudah sering mendengar cerita-cerita tentang jin, khodam, dan dunia tak kasat mata. Salah satu kisah yang paling menarik perhatianku adalah tentang jin khodam, makhluk yang konon bisa dijadikan penjaga atau pelindung bagi manusia. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang dukun tua di desa terpencil. Namanya Ki Surya. Konon, dia bisa memanggil dan mengendalikan jin khodam. Rasa penasaranku membuatku mendatangi rumahnya yang sederhana, namun terasa angker. Bau kemenyan menyengat saat aku mengetuk pintunya. Anak muda, apa kau yakin ingin mengetahui rahasia ini? Tanya Ki Surya dengan tatapan tajam saat aku mengutarakan niatku. Ya Ki, saya ingin belajar dan merasakan sendiri kekuatan jin khodam. Jawabku mantap. Ki Surya memperingatkan bahwa memanggil khodam tidaklah mudah dan ada risiko yang harus aku tanggung. Tapi aku tetap nekat. Malam itu, ritual dimulai. Di dalam sebuah kamar gelap, Ki Surya membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tak aku mengerti. Suara angin mendesir semakin kencang di luar rumah dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, udara di sekitarku menjadi dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat besar dan kuat hadir di dalam ruangan. Ki Surya tersenyum tipis dan berkata, "Dia sudah datang. Jin khodammu, namanya Abdul Malik. Dia akan menjadi pelindungmu, tapi ingat kau harus patuh pada semua aturannya." Aku tidak terlalu memedulikan peringatan itu. Setelah ritual selesai, aku merasa ada yang berubah. Awalnya keberadaan Abdul Malik sangat membantu. Tiap kali aku dalam bahaya, entah bagaimana, aku selalu selamat. Bahkan aku merasakan kekuatan yang aneh ketika menghadapi situasi sulit. Tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang salah. Abdul Malik mulai menuntut lebih. Dia sering muncul dalam mimpiku, meminta sesajen dan darah hewan sebagai imbalan atas perlindungannya. Aku pikir ini hanya bagian dari perjanjianku dengan Ki Surya. Tapi ketika aku menolak satu permintaannya, segalanya berubah. Malam itu, aku terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak enak. Udara kamar terasa sangat dingin dan bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Itu Abdul Malik. Tapi kali ini, tatapannya tidak bersahabat. Dia terlihat marah, sangat marah. "Kau berani menolak perintahku?" Suaranya bergema, menggetarkan seisi kamar. Aku tak mampu bergerak, tubuhku kaku seperti dipasung. Abdul Malik mendekat, semakin dekat hingga aku bisa merasakan nafas dinginnya di wajahku. "Kau milikku sekarang," bisiknya. Tiba-tiba, bayangannya menghilang, dan aku merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhku. Sejak malam itu, hidupku menjadi neraka. Aku sering mengalami halusinasi, mendengar suara-suara yang memerintahkanku melakukan hal-hal mengerikan. Orang-orang di sekitarku mulai menjauh karena aku berubah menjadi pemarah dan sering kehilangan kendali. Bahkan, Ki Surya pun tak mampu mengusir Abdul Malik yang telah menjadi bagian dari diriku. Kini, aku terperangkap dalam permainan jin khodam yang dulu kuanggap sebagai pelindung. Setiap malam, aku dihantui oleh kehadirannya. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan, tak lagi memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dan satu hal yang paling menakutkan adalah aku tahu waktuku sudah hampir habis. Abdul Malik akan mengambil alih sepenuhnya, bukan hanya tubuhku, tapi juga jiwaku. Aku sudah terjebak terlalu dalam dan tak ada jalan keluar. Akhir dari pelindung adalah teror yang menghancurkan. Sejak malam di mana Abdul Malik mengambil kendali, hidupku semakin hancur. Aku bukan lagi Fajar yang dulu, melainkan bayangan dari diriku sendiri. Siang hari aku masih bisa beraktivitas normal, meskipun sering kali terganggu oleh bisikan-bisikan yang hanya aku dengar. Tapi malam hari adalah neraka yang tak ada ujung. Abdul Malik semakin sering muncul dalam wujudnya yang mengerikan. Tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala seperti bara. Setiap kali dia datang, aku merasakan sakit luar biasa. Seolah-olah dia mencabik-cabik jiwaku sedikit demi sedikit. Dia menuntut lebih banyak sesajen, bukan lagi sekadar darah hewan, tapi sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam, aku bermimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Abdul Malik berdiri di hadapanku, kali ini dengan senyum keji di wajahnya. "Waktumu sudah hampir tiba, Fajar. Jiwa yang kuinginkan, bukan hanya milikmu." Dia menunjuk ke arah sosok yang terikat di tengah kegelapan. Aku tersentak saat melihat wajahnya. Itu Rina, tunanganku. Dalam mimpi itu, Rina tampak ketakutan, memohon ampunan. Abdul Malik tertawa, suaranya menggema seperti petir. "Kau harus memilih, Fajar. Dia atau kau." Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Mimpi itu terasa begitu nyata dan aku tahu ini bukan sekadar ilusi. Abdul Malik benar-benar mengancam akan mengambil Rina. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mencari cara untuk membebaskan diriku dari jeratan jin khodam ini. Aku kembali menemui Ki Surya, memohon bantuannya untuk menghentikan semua ini. Ki Surya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya tampak khawatir ketika mendengar kisahku. "Aku sudah memperingatkanmu, Fajar.
Mengikat perjanjian dengan jin khodam bukanlah perkara main-main. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu dan tunanganmu adalah memutuskan ikatan itu dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Apapun, Ki. Saya akan melakukan apapun. Kataku penuh putus asa. Ki Surya menatapku dengan serius. Kau harus siap. Ini akan lebih berbahaya dari apapun yang pernah kau hadapi. Malam itu kami melakukan ritual untuk memutuskan ikatanku dengan Abdul Malik. Ki Surya memintaku membawa foto Rina, seutas tali, dan sebatang lilin hitam. Di bawah cahaya bulan purnama, kami berkumpul di sebuah lapangan terbuka dengan angin malam yang dingin menusuk kulit. Ki Surya mulai membaca mantranya. Udara di sekitar kami mulai berubah, seperti tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapan kami. Itu Abdul Malik. Kali ini dia tampak lebih mengerikan, dengan aura gelap yang menyelimuti tubuhnya. Kau pikir bisa lari dariku, Fajar? Suaranya menggelegar, mengguncang jiwaku. Aku merasa takut, tapi kali ini aku tak bisa mundur. Aku tak mau mengikuti perintahmu lagi. Lepaskan aku dan Rina. Abdul Malik tertawa kejam. Kau hanya manusia lemah, Fajar. Kau tak bisa melepaskan diri dari perjanjian ini begitu saja. Ki Surya melanjutkan mantranya, semakin keras. Tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah-olah kekuatan besar sedang bertarung di udara. Aku melihat bayangan Abdul Malik semakin mendekat. Tapi Ki Surya mengangkat tangannya, memaksa jin itu mundur. Namun Abdul Malik tak menyerah. Dengan tawa liciknya dia berkata, "Baiklah Fajar, aku akan pergi. Tapi ingat ini, jika kau gagal menepati syarat terakhir, aku akan kembali. Dan kali ini, aku akan mengambil lebih dari yang pernah kau bayangkan." Ki Surya menyelesaikan ritual itu, dan seketika suasana kembali sunyi. Abdul Malik menghilang, tapi aku tahu ancamannya bukan sekadar kata-kata. Aku belum benar-benar bebas. Ada satu tugas terakhir yang harus kuselesaikan, menjaga agar Rina tetap aman bagaimanapun caranya. Kini setiap malam aku berjaga, selalu waspada, takut kalau Abdul Malik benar-benar kembali. Karena aku tahu dalam dunia gaib perjanjian yang sudah dibuat tak pernah bisa benar-benar diputuskan tanpa konsekuensi yang berat. Dan bayangan Abdul Malik masih mengintai di kegelapan, menunggu saatnya tiba.